Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini saya akan menerangkan tentang pengertian biaya materai dan PBB yang memiliki singkatan pajak bumi dan bangunan. Yang pertama adalah pengertian dari biaya materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat berdata dan dokumen untuk digunakan di dalam pengadilan. Tarif dari biaya materai adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan biaya materai yang sebelumnya Rp3.000 dan Rp6.000 kini diubah menjadi satu tarif, yaitu Rp10.000 mulai dari 1 Januari 2021. Hal itu seiring dengan pembahasan RUU tentang biaya materai oleh Panja DPR RI yang dilakukan selama 2 hari, yaitu pada 31 Agustus dan 1 September 2020. Cara penggunaan dari biaya materai adalah cara pemakaian materai sebenarnya cukup simpel. Materai hanya perlu diletakkan atau dibubuhkan pada bagian penandatanganan dokumen. Misalkan ketika penandatanganan sebagian tanda tangan ada yang mengenai materai. Selanjutnya, pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya. Nilai jual objek pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar jika tidak terdapat transaksi jual beli. Nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti. Objek perpajakan dan subjek pajak adalah orang pribadi dan badan yang menurut Undang-Undang Perpajakan dinyatakan sebagai subjek hukum yang dikenakan pajak atau dapat diartikan sebagai subjek pajak yang dibebani oleh memikul beban pajak. Subjek pajak 1. Subjek pajak penghasilan. 2. Subjek pajak pertambahan nilai barang dan jasa. 3. Subjek pajak bumi dan bangunan. Objek pajak 1. Objek pajak penghasilan. 2. Cara menghitung pajak penghasilan. 3. Cara menghitung jumlah pajak yang terutang. Tata cara pembayaran dan penagihan. Tata cara pembayaran pajak penghasilan menurut metode pembayaran dilihat dari metode pembayaran. Tata cara pembayaran pajak penghasilan atau PPh terbagi menjadi 2, yaitu online banking, menyetor lewat teller bank atau kantor pos. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya. Jenis penagihan pajak 1. Penagihan pasif. 2. Penagihan aktif. 3. Penagihan seketika dan sekaligus. Langkah-langkah penagihan pajak 1. Surat teguran. 2. Surat paksa. 3. Surat sita. 4. Lelang. Sanksi. Pemberian sanksi terkait perpajakan ini bisa dalam bentuk surat teguran maupun tindakan tegas berupa penyandaran atau gizeling. Tindakan gizeling merupakan langkah terakhir dari tindakan hukum yang terdapat dilakukan pemerintah kepada wajib pajak nakal. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.